Halo, selamat malam Kak Ing. Selamat malam, Betty. Bagaimana proses tugas akhirnya? Apa lancar? Puji Tuhan lancar. Syukurlah Kak Ing. Nah, di sini saya senang Kak Ing bisa meluangkan waktunya malam ini. Di sini seperti yang kakak tahu bahwa saya mahasiswa semester 6 peminatan informasi kesehatan FKM Undana. Di sini saya akan membantu mendengarkan dan membantu Kak Ing sebisa mungkin untuk menangani masalah yang Kak Ing hadapi sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Baik, sebelumnya terima kasih Betty, namun saya sedikit gugup untuk mengatasi dan membicarakan masalah saya ini. Itu sangat wajar Kak. Kadang kita memang merasa gugup saat akan bercerita. Nah, di sini kakak bebas untuk menyampaikan apa yang dirasakan dan saya siap mendengarkan hal tersebut dan saya jamin kerahasiaannya. Oke, baik, terima kasih untuk kesediaannya Betty. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan apa kakak sekarang sudah dalam posisi duduk yang nyaman, mungkin bisa lebih rileks. Apakah sudah dalam keadaan rileks? Oke, jadi begini Kak, selain saya juga ingin mengetahui apa yang kakak hadapi, saya juga ingin bertanya apa harapan dari kakak mengenai pembicaraan kita ini. Apa ada harapan atau tujuan yang ingin dicapai? Saya berharap dari pembicaraan kita ini dapat mengatasi masalah saya. Kemudian tujuannya nanti setelah saya sudah mengatasi masalah saya yang saya alami, mungkin tujuannya itu hidup menjadi lebih tenang, menjalani semuanya itu tuh lebih dengan baik lagi. Itu tujuan yang sangat baik Kak. Di sini kita akan bekerja sama untuk mencari cara terbaik agar Kak Ing bisa mengatasi masalah ini. Di sini kakak juga boleh bertanya kapan saja jika ada yang kurang jelas. Baik, apakah kita boleh mulai sekarang? Baik. Jadi di sini saya ingin bertanya bagaimana kabarnya kakak akhir-akhir ini? Ya, seperti yang terlihat pada umumnya mahasiswa akhir kurang tidur, lalu kemudian sedikit menghilangkan kegiatan aktivitas yang seharusnya seperti sarapan pagi. Kadang mungkin dalam satu hari hanya makan satu kali. Begitu ya Kak Ing. Di sini Kak Ing juga kayak kelihatan tidak terlalu semangat, lemas juga. Nah, kalau tidak keberatan, apakah ada sesuatu yang mungkin menjadi beban pikiran kakak akhir-akhir ini? Atau ada hal yang membuat kakak rasa kurang nyaman? Mungkin bisa kakak sampaikan. Mungkin kalau kurang nyaman itu berasal dari
pola hidup menjadi mahasiswa semester akhir. Seperti tadi yang sebelum saya katakan, kurang tidur, lalu sarapan pagi itu sudah mulai kurang diperhatikan, sehingga malam itu tidur lebih cepat atau kadang juga tidurnya cepat tapi dalam keadaan yang capek, stres, kemudian makan pagi itu di skip, itu juga membuat lambung saya kambuh, lalu kurangnya tidur itu membuat saya sedikit pusing, tapi tetap saya paksakan tubuh dan diri ini untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Baiklah. Saya mengerti apa yang Kak Ing rasakan. Pastinya tubuh tidak nyaman sekali dan pasti bisa ganggu fokus juga. Nah, selain tadi Kak Ing sampaikan, mahanya kambuh, apa ada gejala lain yang Kak Ing rasakan selain dari yang tadi sudah Kak Ing sampaikan? Seperti mungkin pusing karena kurang tidur, lalu mata kurang fokus juga, mungkin kurang darah. Gejala lainnya seperti apa? Paling itu kadang nafsu makan itu menurun. Jadi kalau misalnya hari ini hanya makan 1 kali, habis itu kemudian di hari besoknya otomatis tubuh ini akan bekerja seperti hari sebelumnya. Jadi misalkan hari besoknya itu tidak akan rasa lapar lagi kecuali di jam makan yang seperti hari sebelumnya. Namun jika hari ketiganya dikondisikan lagi untuk makan 3 hari sekali, maka itu mungkin respon tubuh sedikit lebih lain atau aneh, karena yang awalnya misalnya hanya makan 1 kali, tapi misalkan di hari ketiganya makan lagi 3 hari sekali, mungkin sedikit pusing dan nafsu makannya tuh kurang. Oke, jadi yang saya tangkap dari apa yang Kakak sampaikan, itu Kakak mengalami masalah kesehatan seperti tadi. Sakit perut juga, kemudian kurang nafsu makan, pusing, dan pastinya berdampak ke masalah lain, yaitu tidak fokus. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira sejak kapan Kakak mulai merasakan gejala tersebut? Kira-kira ya semester akhir, mungkin lebih tepatnya 1 bulan terakhir ini. Baik, di sini mungkin bisa Kak ceritakan bagaimana pola makannya sehari-hari sekarang. Misalnya apakah sering sarapan, makan siang, dan makan malamnya itu tepat waktu atau tidak? Baik, Bet. Jadi begini, sebelum saya menjadi mahasiswa semester akhir, saya rajin membawa bekal ke kampus. Namun karena setelah menjalani rutinitas sebagai mahasiswa semester akhir, jadi banyak untuk mengejar waktu dosen. Jadi sehingga misalnya malamnya mengerjakan skripsi, jadi besok paginya
sebelum jam 7.30 harus sudah ada di kampus untuk mengejar waktu dan jadwal dari dosen tersebut, sehingga kemungkinan beberapa bulan ini saya skip makan pagi. Kemudian kalau misalkan untuk mengerjakan skripsi, menurut saya kerja yang paling enak itu adalah di kampus, karena lebih fokus, wifi-nya lebih lancar, dan tidak terganggu. Kalau di kos itu kan banyak halangannya, seperti tempat tidur, nonton film, scroll TikTok, dan lain sebagainya. Karena oleh sebab itu saya memilih kerja di kampus sampai malam, sehingga waktu pulang itu saya capek, hanya mandi, dan setelah mandi itu saya tinggal tidur tanpa makan lagi. Oke. Jadi dari yang kakak sampaikan, yang saya bisa tangkap adalah Kak Ing sering melewatkan waktu makan itu karena kesibukannya. Nah, kemudian di sini berikutnya ingin saya tanyakan, apa ada kebiasaan lain yang mungkin memicu masalah ini? Misalnya kayak konsumsi makanan pedas, atau minum kopi, atau apa yang menurut kalian? Ya, selain itu juga saya memang suka makanan pedas, dan juga untuk butuh konsentrasi dalam mengerjakan skripsi, saya biasa memesan kopi juga kan. Kalau begitu, untuk frekuensinya, apakah dalam seminggu itu berapa kali mungkin konsumsi makanan Mungkin pedas? kalau makanan pedas mungkin hampir setiap hari, tapi kalau kopi mungkin dua kali seminggu. Oke. Makanan pedas dari tadi yang sudah kalian sampaikan, mengapa Kak Ing lebih memilih makanan-makanan tersebut dibandingkan alternatif pilihan makanan lain yang mungkin lebih sehat? Karena mungkin dari produk yang dijual ataupun snack-snack pedas atau makanan pedas yang saya makan itu kadang membuat saya lebih berselera makan, kemudian membuat saya lebih semangat untuk mengerjakan skripsi dan melakukan aktivitas saya. Jadi untuk makanan pedas yang paling sering dikonsumsi kakak apa? Seperti mie, bakso, salome, keripik pedas. Baik kakak. Di sini saya mulai bisa melihat gambaran masalahnya. Kakak mengalami sakit perut, di mana hal tersebut juga berhubungan dengan pola makan yang tidak teratur. Kemudian adanya kebiasaan mengkonsumsi makanan pemicu, yaitu makanan-makanan pedas dan minuman berkafein, salah satunya adalah kopi. Nah, apakah sebelumnya kakak sudah pernah periksa ke dokter mengenai keluhan ini? Karena saking sibuknya, jadi saya jarang untuk memeriksa kesehatan saya. Oke. Dari ceritanya kakak, seperti yang tadi kakak sempat singgung, gejala yang dialami ini mengarah ke
lemak atau dispepsia, yaitu peradangan pada lapisan lambung. Nah, ini sering terjadi pada remaja yang punya pola makan tidak teratur dan gaya hidup yang kurang sehat. Jadi kalau yang saya rangkum sendiri, masalah utamanya itu seperti tadi, itu pusing, sakit perut, dan gejala lainnya yang bisa mengganggu aktivitas kakak sebagai mahasiswa akhir. Di mana gejala-gejala tersebut yang tadi kakak alami ini disebabkan oleh perilaku atau tindakan-tindakan pemicu, misalnya konsumsi makanan pedas, kopi, dan lain sebagainya. Menurut saya, dari yang saya tangkap, salah satu hal yang bisa memicu kakak mengalami MAK itu salah satunya adalah stres. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa stres itu bisa menurunkan kadar hormon prostaglandin, yang mana hormon itu membantu untuk memperkuat barrier atau melindungi lapisan lambung dari asam lambung. Jadi kalau kakak stres, pasti juga bisa memicu meningkatnya asam lambung. Oh, jadi stres itu bisa membuat lambung saya kambuh. Ya, salah satu pemicunya, salah satunya adalah stres. Saya kira hanya dari makanan pedas, terlambat makan tadi. Teman-teman saya juga sependapat. Oke. Dan menurut saya Kak, ini penting untuk kita tangani agar masalah yang kakak alami tidak semakin parah. Apakah kakak setuju? Ya, saya sangat setuju, Betty. Oke, baik. Nah, baik kakak, setelah kita membahas secara mendalam mengenai apa yang kakak rasakan, yaitu masalah MAK, selanjutnya kita akan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu kita mulai mencari tahu apa saja yang bisa kakak lakukan untuk mengatasi masalah ini. Bagaimana menurut kakak? Iya, saya juga bingung harus mulai dari mana. Maka itu saya butuh bantuan dari Betty. Itu wajar sekali Kak. Justru tujuan kita hari ini itu kakak anggap saja sebagai sesi curah pendapat. Tidak ada ide yang salah di awal, dan di sini kita akan tuliskan semua kemungkinan solusi yang terlintas di pikiran kita dan sekecil apapun itu. Apakah siap? Siap. Baik, di sini mari kita mulai dari langkah yang paling jelas. Tadi Kak Ingrid sudah menyadari bahwa kebiasaan telat makan menjadi salah satu pemicu utama. Nah, kira-kira apa ide pertama yang terlintas di benak Kak Ingrid untuk kita mengatasi kebiasaan ini, dan apa yang bisa Kak Ingrid lakukan agar tidak lagi telat makan? Yang pertama, untuk mengatasi. Jadi menurut saya untuk mengatasi itu seharusnya saya bisa membagi waktu dengan baik.
membagi waktu, misalnya bangun pagi langsung masak, kemudian lalu mungkin sebelum jam 7 lewat sebelum ke kampus semua makanannya sudah siap dan siap untuk dibawa bekal. Setelah itu kemudian pulangnya itu saya tidak langsung tidur, harus mandi, harus bersih-bersih, kemudian saya masak lagi untuk makan. Baik, jadi di sini saya rasa disiplin itu kuncinya. Dan tadi yang sudah Kak Ingrid sampaikan itu merupakan ide yang bagus. Nah, berkaitan dengan waktu sendiri, pasti perlu adanya manajemen waktu yang baik. Apa ada cara konkret yang bisa membantu kakak untuk kayak punya pengingat tersendiri begitu? Mungkin selama ini sebelum saya memasuki semester akhir, saya punya alarm. Jadi misalnya alarm bangun jam berapa, lalu alarm mandi, alarm ke kampus, alarm pulang kampus, jam makan siang, semuanya dibuat alarm. Oke. Jadi selain tadi yang sudah kakak sampaikan ada alarm, itu merupakan ide yang bagus. Jadi kita bisa kembali menerapkan hal itu tersebut. Nah, selain memastikan makan tepat waktu, kakak juga bisa mengontrol jenis makanannya kan. Kemudian tadi juga makan teratur dengan alarm atau pengingat. Kemudian ada juga saran dari Kak Ingrid itu membawa bekal alternatif yang bisa kakak lakukan. Nah, sekarang kita beralih ke pemicu berikutnya, yaitu makanan pedas dan kopi. Kakak tadi bilang bahwa suka makan pedas dan minum kopi kalau begadang untuk mengerjakan skripsi. Kira-kira apa alternatif yang bisa kakak coba untuk mengurangi konsumsi keduanya? Apakah kakak bisa berhenti total atau ada cara lain? Kayaknya kalau berhenti total jujur belum bisa. Mungkin ya pelan-pelan untuk mengurangi. Oke, baik Kak. Itu pendekatan yang sangat baik. Kakak berusaha untuk mengurangi secara bertahap, dan menurut saya itu akan lebih efektif karena tidak terlalu memberatkan. Kemudian untuk kopi sendiri, apakah bisa diganti dengan alternatif minuman lain mungkin? Ya, mungkin air putih atau teh begitu ya. Betul sekali Kak ini. Itu merupakan alternatif yang bagus dan mudah untuk bisa kakak terapkan ke depannya nanti. Nah, di sini saya mencatatnya. Dan terakhir yang tidak kalah penting, tadi kakak bilang stres juga pastinya berpengaruh ya, karena pasti kakak juga sibuk untuk kerjakan revisi ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kakak selama ini mengelola stres dan
Apa alternatif lain yang bisa kakak coba untuk mengelola stres tersebut? Kalau saya sendiri biasanya itu mengunci pintu di kamar saja berjam-jam sendiri, scroll TikTok, scroll IG, kemudian buka laptop, buka musik, ya nyanyi tidak jelas. Tapi kadang itu terbawa waktu juga, jadi kadang misalnya scroll TikTok rencananya hanya 10 menit, jadinya 1 jam, 2 jam. Oke, oke. Tadi yang sudah kakak sampaikan, dengar musik, scroll reels IG atau TikTok itu memang bisa jadi hiburan. Tapi kalau berlebihan bisa jadi muncul masalah lain lagi. Nah, selain itu apa ada kegiatan lain yang kakak lakukan yang bisa bantu untuk redakan stres tanpa efek samping, misalnya olahraga, baca buku, atau ngobrol dengan teman mungkin? Ya, kadang saya juga suka lari pagi. Kadang kalau misalkan tidak sibuk atau tidak hektik aktivitas sehari, kemudian kadang baca novel, kemudian kadang apa lagi ya, masak mungkin. Itu ide yang bagus. Jadi olahraga tadi bisa jadi salah satu pengalihan yang positif, dan mungkin jalan sore juga salah satu pilihan yang bisa bantu kakak untuk menghilangkan stres. Nah, jadi di sini kakak kita sudah berhasil mengumpulkan beberapa ide bagus untuk mungkin coba kita bisa lihat bersama lagi, yaitu yang pertama ada makan teratur, kemudian itu juga dibantu dengan alarm atau pengingat, kemudian membawa bekal, kemudian mengurangi porsi makanan pedas secara bertahap, mengganti kopi dengan air hangat, air putih, kemudian olahraga untuk sebagai salah satu cara untuk pengalihan stres dan lain sebagainya. Nah, dari yang sudah saya sampaikan, apakah ada alternatif lain yang terlintas di pikiran kakak? Apa ada yang perlu ditambahkan atau bagaimana? Mungkin istirahat bagi saya itu adalah tidur. Ya, mungkin tidur tepat waktu untuk kembali pulih, istilahnya seperti charger untuk tubuh kita. Betul sekali. Jadi tidur yang cukup juga penting untuk mendukung kesehatan pencernaan. Tubuh juga penting untuk dijaga kesehatannya meskipun sedang sesibuk apapun. Dan harus tetap perhatikan pola makan, kesehatan mental, dan mungkin dengan cara menyibukkan dengan hal-hal yang positif dan lebih mencintai diri sendiri. Oke, apa masih ada yang perlu kakak tambahkan? Sepertinya kurang lebih sudah cukup pas. Bagus sekali Kak, itu pertanda baik. Nah, langkah selanjutnya
kita akan memilih beberapa alternatif yang paling realistis dan paling mungkin kakak lakukan dalam waktu dekat. Karena kalau terlalu banyak yang kita ambil juga takutnya kakak akan kewalahan. Nah, apa dari daftar yang tadi menurut kakak apa yang paling mudah untuk coba kita lakukan? Dan selain itu, apakah kakak pernah terpikir untuk memeriksakan diri ke dokter? Sepertinya tidak, karena sedikit saya gugup dan takut. Saya mengerti akan perasaan itu, tapi untuk kebaikan kakak sendiri, saya rasa dokter akan membantu mencari tahu penyebab pasti dan memberikan penanganan yang tepat. Nah, kalau begitu, dari yang sudah tadi sampaikan, kegiatan apa saja yang bisa kakak terapkan untuk ke depannya? Mungkin saya akan mengubah pola hidup saya menjadi lebih baik tadi, ya, seperti makan teratur, kemudian bawa bekal ke kampus, kemudian mengurangi makanan pedas yang micin, kemudian minum kopi, mengurangi serta lebih mendekatkan diri kepada hobi-hobi yang lebih baik, membuat kita tenang, jalan pagi, jalan sore, menyanyi, kurang lebih seperti itu. Jadi saya rasa itu langkah awal yang sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi usaha kakak. Saya yakin dan percaya bahwa kakak pasti bisa melakukan hal tersebut secara konsisten. Lalu, kapan kakak akan menjadwalkan kunjungan ke dokter? Apa bisa di hari libur atau setelah kuliah menyelesaikan masalah revisi atau bagaimana? Mungkin sebaiknya di hari libur, tapi mungkin saya juga akan konsultasi kepada orang tua saya. Sebisanya mungkin minggu depan atau akhir pekan ini. Oke, baik kakak. Jadi dari semua yang sudah kita bicarakan tadi, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa rencana kita ke depannya adalah selama sepekan ke depan, kakak itu mulai sarapan teratur, bawa bekal, mengurangi makanan pedas dan kopi secara bertahap, mengalihkan stres dengan cara olahraga, jalan pagi, dan rencana berikutnya adalah konsultasi ke dokter di saat liburan ini nantinya. Benar kakak? Iya, saya akan berusaha. Baik, bagus sekali. Di sini perubahan pastinya membutuhkan komitmen untuk membantu kakak tetap semangat. Apa ada yang selalu memotivasi dan mendukung kakak selama ini? Ya, tentunya itu ibu saya yang selalu mengingatkan saya tiap pagi telepon, menanyakan sudah makan, di mana, kemudian waktu malam juga menanyakan hal yang sama, sudah makan atau di mana, sudah gereja, ya seperti itu. Baik kakak, dengan adanya motivasi dari keluarga yaitu dari ibu kakak sendiri, pastinya saya percaya bahwa
kakak sekarang memiliki semangat yang lebih tinggi selain dari dalam diri sendiri, pasti ada juga dukungan dari keluarga. Nah, yang perlu kakak tanamkan dalam diri adalah kesehatan ini sendiri investasi jangka panjang. Nah, dengan kakak menjaga pola makan, kakak tidak hanya mengatasi mah saja, tapi juga kakak lebih peka dan peduli terhadap tubuh sendiri. Iya, betul sekali. Saya juga kedepannya ingin hidup lebih sehat lagi. Nah, baik Kak Ing, dari komitmen yang tadi kita sudah bicarakan, seberapa yakin kakak bisa menerapkan rencana ini dari skala 1 sampai 10? Mungkin 8. Berarti ya, di angka 8 berarti sudah masuk dalam angka yang cukup tinggi. Dan saya sangat senang mendengar hal tersebut. Dan saya percaya bahwa kakak mempunyai niat dan motivasi untuk berubah. Nah, setelah kita membicarakan semuanya dari awal sampai di tahap ini, bagaimana perasaan kakak setelah kita merencanakan ini? Mungkin saya sedikit lebih tenang dan akan komitmen tentunya dengan rencana-rencana pola hidup yang sehat lagi ke depannya, dan ya saya akan melakukannya. Saya yakin kakak bisa melakukannya. Ingat bahwa perubahan apapun yang akan kita lakukan ke depannya itu tidak selalu instan. Dan jika ada hambatan atau kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Nah, baik. Di sini kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat bagaimana perkembangan kakak terkait dengan rencana sebelumnya. Nah, pada pertemuan selanjutnya ini, kita akan mengevaluasi apa saja yang sudah berhasil kakak terapkan dan apa yang masih perlu diperbaiki. Apa kakak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Kak, sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada hal lain yang ingin kakak tanyakan atau sampaikan? Untuk sementara sudah pas. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya tunggu kabar baiknya minggu depan. Baik, sampai jumpa.